Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Di balik pesta, angin sore berhembus pelan di halaman belakang rumah besar keluarga Wijaya. Aroma ayam bakar dan sate kambing menyatu dengan wangi melati dari taman. Lampu-lampu kecil menggantung di antara pepohonan, menciptakan suasana hangat yang tampak sempurna. Meja-meja bundar tertata rapi penuh hidangan dan tawa. Hari itu, keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-30 Papa dan Mama Raka. Suasana bahagia memenuhi udara. Anak-anak berlarian, para tante berbincang soal cucu dan resep makanan, dan para pria sibuk membakar sate sambil bercanda soal politik. Namun, bagi Tia, pesta ini adalah pertunjukan terakhir. Ia berdiri di sudut taman, memandangi suaminya dari kejauhan. Raka tertawa lebar, seperti biasa, seolah hidupnya tak menyimpan luka. Ia tampak begitu pandai memainkan peran, suami baik, ayah pengayom, anak yang berbakti. Hanya saja semua itu palsu. Dia tahu, dan kali ini ia tak akan diam. 6 bulan lalu, dia menemukan petunjuk pertama, parfum asing dikerah ke meja. Bukan parfum pria, bukan juga miliknya, tapi Tia memilih menahan diri. Ia bertanya, dan Raka menjawab dengan senyuman kecil. Mungkin ketempelan dari teman kantor. Begitu jawaban dari Raka. Lalu, datang malam-malam lembur yang makin sering. Chat yang disembunyikan. Tia tak bodoh, tapi seperti banyak perempuan lain, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuman aku yang terlalu curiga. Sampai akhirnya, ia melihat pesan ini di ponsel Raka yang lupa dikunci. Aku kangen malam kemarin, kamu selalu hangat. Pesan yang dikirim dari seorang perempuan bernama Mira. Dan satu pesan balasan dari Raka. Aku juga. Kamu beda dari Tia. Aku bisa jadi diriku sendiri saat bersamamu. Kalimat itu membunuhnya lebih dari pengkhianatan fisik. Sejak saat itu, Tia berhenti pura-pura. Ia mulai mencatat, menyimpan bukti, merekam jejak. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia tahu suatu saat kebenaran harus disampaikan. Dan ia memilih hari ini. Pesta sudah berjalan 2 jam. Setelah makan malam, semua orang berkumpul di area utama taman. Keluarga ini duduk di kursi depan, sementara para kerabat berdiri mengelilingi. Di tengah meja panjang berisi kue tart besar dengan tulisan, "Selama 30 tahun cinta." Dia berdiri, Raka berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Kamera mulai merekam. Semua orang menanti momen romantis dari pasangan muda ini. Tapi dia melepaskan genggamannya. "Sebelum kita tiup lilin, aku minta izin untuk bicara sebentar," ujarnya pelan, tapi cukup lantang. Semua mata tertuju padanya. "Selama 12 tahun aku menjadi istri Raka. Kami punya 2 anak yang luar biasa. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Tapi malam ini, aku tidak ingin berpura-pura lagi." Raka menoleh cepat. "Tia, kita bicarakan nanti aja di rumah." Tia mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak, kita terlalu sering bicara nanti. Dan sekarang sudah waktunya." Suasana mulai berubah. Bisik-bisik kecil terdengar. "Raka berselingkuh," kata Tia dengan suara yang tenang, tapi penuh luka. "Dengan perempuan bernama Mira, seorang rekan kerjanya, sudah lebih dari 5 bulan. Dan aku tahu segalanya. Tempat mereka bertemu, waktu mereka menginap, bahkan kamar hotel yang mereka pesan." Beberapa orang menutup mulut. Ibunda Raka menunduk, tangannya gemetar. Kakak ipar Tia memandang Raka dengan tatapan tak percaya. "Selama ini aku diam, karena aku menghargai keluarga ini. Aku menghargai anak-anak kami. Tapi yang tidak bisa kuterima adalah bagaimana seorang suami bisa berpura-pura begitu sempurna, sambil mengkhianati orang yang paling mempercayainya." "Tia," seru Raka, wajahnya pucat. "Kenapa kamu harus bikin drama kayak gini? Ini bukan drama, Raka. Ini kenyataan. Kamu yang tulis naskahnya. Aku hanya membacanya dengan suara keras." Tia lalu membuka tasnya, mengeluarkan selembar foto cetak dari tangannya. Foto Raka dan Mira sedang berpelukan di lobi hotel. "Kalau ada yang ingin memastikan, ini buktinya." Anak sulung mereka, Raya, yang duduk di dekat kakek neneknya menunduk.
Wajahnya merah. Dia menatap putrinya, dan suaranya menjadi lebih lembut. Aku tidak ingin kamu tumbuh menjadi perempuan yang menganggap pengkhianatan itu hal biasa. Aku ingin kamu tahu bahwa harga diri perempuan bukan untuk ditukar dengan status atau pesta keluarga. Dia memutar tubuhnya, melepas cincin kawin dari jarinya, dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Raka. Aku sudah selesai berperan sebagai istri yang diam. Mulai sekarang, aku akan memilih diriku sendiri. Ia lalu menggandeng tangan Raya dan melangkah pergi dari keramaian itu, diiringi keheningan yang menyesakkan. Beberapa hari kemudian, berita itu masih menjadi perbincangan keluarga besar. Raka mencoba menghubungi, menangis, memohon, mengatakan itu hanya kesalahan sesaat. Tapi dia tak lagi goyah. Ia tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara waktu bersama anak-anak. Ia kembali bekerja, menyusun kembali hidupnya. Tentu tak mudah. Tapi yang ia rasakan bukan hancur. Justru anehnya, ia merasa bebas. Dia bukan lagi istri yang diam. Di balik senyum palsu, ia adalah perempuan yang memilih untuk tidak melindungi kebohongan, meski dengan harga yang mahal. Dan di dalam luka itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, dirinya sendiri. Aku, istri yang tidak lagi diam. Aku tak pernah menyangka bahwa malam yang harusnya menjadi pesta keluarga terbesar tahun ini justru menjadi malam di mana aku memilih membongkar semuanya. Aku, Tia, istri Raka selama 12 tahun, ibu dari 2 anak, menantu yang katanya sempurna. Tapi siapapun tak akan pernah tahu seperti apa hidup kami sebenarnya, karena aku terlalu ahli menutupinya. Bukan, aku bukan ingin membuat drama. Aku hanya lelah berpura-pura. Dulu, Raka pria yang membuatku jatuh cinta karena sikapnya yang dewasa dan tenang. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tahu cara membuatku merasa aman. Kami menikah muda, membangun rumah kecil di pinggir kota, menabung demi masa depan, dan saling berbagi mimpi. Tapi mimpi bisa berubah, atau lebih tepatnya, orangnya yang berubah. Aku masih ingat, malam pertama aku mencium aroma parfum perempuan lain di bajunya. Bukan milikku, wangi itu manis, menggoda, dan asing. Katanya itu cuma ketempelan dari rekan kerja. Aku percaya, atau pura-pura percaya. Lalu mulai datang pulang malam, mulai jarang menyentuhku, mulai sering tertawa di depan ponsel yang cepat-cepat dikuncinya saat aku mendekat. Ada hari-hari di mana aku mengurung diri di kamar mandi hanya untuk menangis pelan, agar anak-anak tidak mendengar. Ada malam-malam di mana aku tidur menghadap tembok, sementara Raka tertidur dengan damai, seperti tidak pernah menyimpan rahasia. Tapi semuanya berubah malam itu, ketika aku membuka ponselnya yang tertinggal. Kangen kamu beda dari Tia. Aku bisa jadi diriku sendiri saat bersamamu. Aku tak tahu yang mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatannya atau kalimat itu, bahwa selama ini aku bukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Seolah aku hanya topeng dari kehidupan sempurna yang ingin ia tunjukkan ke dunia. Sejak malam itu, aku berhenti jadi istri yang manis. Aku mulai menyimpan bukti. Aku simpan tangis. Aku simpan kemarahan. Tapi bukan untuk balas dendam. Untuk keberanian. Hari itu, keluarga besar berkumpul. Halaman belakang rumah yang penuh tawa. Semua orang mengenakan pakaian terbaik. Kamera merekam setiap sudut. Dan anak-anak berlarian bahagia. Di tengah pesta itulah aku berdiri. Di samping Raka yang menggenggam tanganku dengan senyuman palsu. Ada suara dalam hatiku berkata, ini saatnya. Aku melepaskan tangannya. Raka berselingkuh. Dan hening pun turun seperti badai yang menggulung. Aku bicara, bukan dengan nada marah, tapi dengan luka yang sudah terlalu lama kupendam. Aku sebutkan nama perempuan itu, Mira. Aku tunjukkan bukti, aku ucapkan semuanya. Di depan semua orang yang selama ini melihat kami sebagai pasangan yang harmonis. Raka mencoba menghentikanku, tapi aku sudah terlalu jauh melewati batas kesabaran. Bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk menyelamatkan diriku dan anak-anakku. Saat aku berjalan meninggalkan pesta itu,
menggandeng tangan anak sulungku yang menahan tangis. Aku tidak merasa menang, tidak juga kalah. Aku hanya merasa selesai. Selesai menjadi istri yang membenarkan pengkhianatan demi menjaga nama baik. Selesai menjadi perempuan yang bertahan atas nama demi anak-anak. Karena anak-anak tidak butuh rumah penuh kebohongan. Mereka butuh teladan yang berani memilih kebenaran. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Ada orang-orang yang menghakimi, bilang aku keterlaluan. Ada yang diam-diam memihak Raka, tapi aku tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku hidup tanpa topeng. Dan dari semua rasa sakit itu, aku menemukan diriku sendiri, yang utuh, yang tidak lagi diam. POV Raka. Namaku Raka, dan malam itu, aku hancur, bukan karena dipermalukan, tapi karena akhirnya aku dihadapkan pada wajah sesungguhnya dari diriku sendiri. Semua orang melihatku sebagai suami yang sempurna, ayah teladan, anak kebanggaan keluarga. Setiap kali ada pertemuan keluarga, mereka bilang aku beruntung punya istri seperti Tia, pintar, lembut, sabar, dan aku hanya tersenyum karena sebagian dari itu benar. Tia memang luar biasa, tapi entah sejak kapan aku mulai merasa kosong. Bukan karena dia kurang, tapi karena aku tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang kucari. Aku bertemu Mira di kantor. Ia berbeda, energik, spontan, tidak menuntut. Bersamanya aku merasa ringan. Bukan karena ia lebih baik dari Tia, tapi karena dia tidak menuntut tanggung jawab apapun. Aku bisa bercerita tanpa harus menjaga nada suara atau memilih kata. Di rumah, setiap percakapan dengan Tia terasa seperti perhitungan. Siapa yang lebih lelah, siapa yang lebih berkorban. Dan aku bodohnya memilih jalan pelarian. Hubunganku dengan Mira tidak berawal dari niat menghancurkan rumah tangga, tapi pelarian. Tetaplah pelarian. Lama-lama aku mulai berbohong, pulang malam, membuat alibi. Aku tahu itu salah, tapi aku terlalu pengecut untuk berhenti dan terlalu takut untuk mengaku. Kupikir selama aku bisa menyembunyikannya, aku bisa tetap jadi suami dan ayah yang baik. Kupikir aku bisa memiliki keduanya. Aku salah. Malam itu saat keluarga berkumpul merayakan ulang tahun pernikahan orang tuaku, aku benar-benar tidak menduga dia akan bicara di depan semua orang. Saat ia berdiri dan mulai bicara, tubuhku gemetar, tapi aku tetap mencoba tersenyum, berharap dia hanya ingin memberi kejutan atau ucapan. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya. Raka berselingkuh. Rasanya seperti ditelanjangi di depan dunia. Aku mencoba menghentikannya, tapi ia terus bicara. Dengan tenang, dengan luka, dengan keberanian yang bahkan aku tidak punya. Dia mengangkat bukti, chat, foto, fakta. Semua orang menatapku. Ibuku menangis, kakakku marah, anakku, Raya, putriku, memalingkan wajahnya. Bukan karena malu, tapi kecewa. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan. Dia meletakkan cincin kawin di atas meja, lalu pergi. Sudah 3 minggu sejak malam itu, rumah terasa kosong, sunyi. Aku tidur di kamar sendiri. Dia pindah ke rumah orang tuanya, membawa anak-anak, dan aku duduk di ruang tamu setiap malam, memandangi foto keluarga yang dulu kami ambil di Bali. Mira, aku bahkan tak pernah menghubunginya lagi setelah malam itu. Karena setelah semuanya terbongkar, aku sadar yang selama ini benar-benar berharga bukanlah perempuan yang memberiku kebebasan, tapi perempuan yang bersamaku saat aku tidak punya apa-apa. Yang bangun lebih dulu saat anak kami demam, yang menungguku pulang meski hanya diberi alasan yang payah. Dia pernah mempercayaiku sepenuhnya, dan aku menghancurkannya. Sekarang, tak ada permintaan maaf yang cukup. Tak ada penyesalan yang bisa memperbaiki semuanya. Kadang, aku ingin memutar waktu, tapi hidup tidak memiliki kantong ajaib seperti Doraemon. Kini yang tersisa hanyalah aku, seorang pria yang dulu punya segalanya, dan kehilangan semuanya karena tidak pernah merasa cukup. Dan malam itu akan selalu kuingat, bukan sebagai malam aku dipermalukan, tapi malam ketika aku akhirnya melihat wajah diriku sendiri yang tak pernah ingin kulihat. Dan Tia,
Perempuan yang dulu kupanggil rumah sudah memilih jalannya, dan aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya menjauh. Ya, Tia memilih bercerai dari Raka. Kehidupan Tia setelah perceraiannya. Tia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer coklat muda dan celana hitam rapi. Tatapannya mantap. Tangannya sempat bergetar saat merapikan kerudung, tapi senyumnya muncul pelan. Setelah 12 tahun menjadi istri yang selalu ada, Tia akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Wanita yang mandiri, wanita yang dulu dikagumi, sebelum Raka berubah. Suasana kantor ramai. Tia dipandu HRD ke meja kerjanya. Beberapa karyawan menoleh dan mengangguk kagum. Kamu mantan brand strategis? Gila, CV-mu keren banget, Mbak. Tia hanya tersenyum. Di dalam hatinya ada semangat yang mulai menyala lagi. Dulu Raka memintanya berhenti bekerja. Katanya, rumah adalah tempatmu, bukan dunia luar. Dan Tia, yang saat itu cinta membutakannya menurut. Raka duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang kosong. Ia berharap kalau Tia akan menghubunginya, walau itu mustahil. Ia membuka Instagram, melihat story Tia, mantan istrinya. First day, first step, thank you for believing in me. Raka menelan ludah, ada perasaan asing dalam hatinya. Cemburu, kehilangan, menyesal. Dulu ia pikir Tia tak akan bisa hidup tanpa dirinya. Sekarang, Raka melihat kenyataan. Tia tak hanya bisa bertahan, ia bersinar lebih terang. Raka semakin menyesali kebodohannya. Raka terduduk di lantai, wajahnya kusut. Telepon genggamnya yang tadi diam, tiba-tiba menyala. Notifikasi tagihan, pesan-pesan dari klien yang kecewa, dan satu pesan suara dari ayahnya. Mulai sekarang, jangan panggil kami ayah ibu. Kamu bukan anak yang kami didik seperti itu. Semua berawal dari pilihan dan Raka memilih yang salah. Raka teringat kembali dengan semua kesalahan yang dia perbuat. Dia teringat dengan Mira selingkuhannya. Karena dia lebih memilih Mira, sekarang dia kehilangan segalanya. Raka buta, ia tinggalkan istri yang setia. Tia wanita yang bersamanya sejak awal membangun karir, saat mereka masih makan mie instan di kos kecil. Raka menangis, menyesali semuanya. Namun, sekarang tak ada gunanya lagi. Tia dan anak-anaknya semakin bahagia. Apalagi Tia sekarang sudah bekerja, karirnya sangat bagus. Padahal dia sudah lama vakum di dunia kerja. Namun ketika dia kembali, semua orang menyambut baik. Bahkan namanya sudah cukup dikenal banyak orang. Raka langsung mendatangi rumah orang tuanya untuk memohon agar ayahnya menarik kata-katanya yang dikirim tadi. Sesampainya di rumah orang tuanya, Raka tidak disambut baik. Bahkan saat pam yang berjaga langsung mengusirnya dengan kasar atas perintah orang tuanya. Tolong Pak, izinkan saya bertemu dengan orang tua saya. Mohon Raka sambil menangis. Maaf Pak Raka, ini perintah dari Tuan dan Nyonya. Saya hanya menjalankan perintah. Jawab satpam itu dengan tegas. Raka pasrah, tak berdaya. Dia masuk ke dalam mobilnya, kembali lagi ke rumahnya. Sekarang, Raka seperti mayat hidup, tak punya gairah, tak punya semangat. Mira, yang seminggu lalu dinikahinya, tak bisa membuatnya bahagia. Ya, pada akhirnya Raka memutuskan untuk menikahi Mira selingkuhannya. Karena mau bagaimanapun mereka sudah melangkah begitu jauh. Ditambah sekarang Raka sudah bercerai dari Tia. Bulan madu Raka bersama Mira tak berlangsung lama. Mira mulai sering marah, merengek, boros. Tak suka Raka pulang malam. Cemburu pada semua perempuan yang bahkan cuma menghubunginya soal kerjaan. Kamu pikir aku betah hidup miskin begini? Dulu kamu janji mau bahagiain aku. Begitulah keluhan Mira dan rengekannya hampir setiap hari. Ya, mungkin ini bisa dibilang karma. Semenjak masalah rumah tangganya mencuat ke publik karena Tia membongkarnya di hadapan keluarga besar. Karir Raka hancur perlahan. Banyak klien yang komplain. Penghasilannya sudah tidak menentu.
Bahkan banyak karyawan yang harus dipecat karena tak mampu menggaji. Beberapa cabang perusahaan yang dulu berdiri dengan gagahnya, dengan penghasilan ratusan juta per bulan, kini hanya tinggal satu. Itu pun sudah di ujung tanduk. Ya, karma memang tidak harus menunggu waktu lama. Setelah dia bercerai dengan Tia, karma itu datang begitu cepat. Perusahaan yang tadinya adem ayem, anteng tenang dengan penghasilan yang stabil, tiba-tiba merosot tajam. Banyak klien yang membatalkan kerjasama, banyak yang menarik dana yang sudah diinvestasikan. Ya, semua itu membuat Raka pusing. Bahkan dia tak mampu menghadapinya. Punya istri, bukannya bisa memberi dukungan, malah semakin menambah beban pikiran. Raka terduduk di lantai rumahnya yang kotor, karena tak ada lagi asisten rumah tangga. Ya, karena emosi yang tak bisa dikendalikan, dia memecat semua orang yang bekerja di rumahnya. Ia bersandar di dinding rumahnya yang terasa dingin. Ia menangis. Menangis, karena saat ini, bukan hanya anak dan mantan istrinya yang menjauh, tapi orang tuanya, orang tua kandungnya, bahkan sudah menolak dia sebagai anaknya. Namun, Raka tidak mau berhenti, dia tak mau menyerah. Dia tidak mau kehilangan orang tua. Tak bisa dia membayangkan akan sebanyak apa dosanya jika sampai orang tuanya sendiri sangat membencinya. Besoknya Raka mencoba lagi datang ke rumah orang tuanya. Ia sudah siap jika nanti dipukul atau diapakan oleh orang tuanya. Ia memohon pada satpam agar diperbolehkan masuk. Akhirnya, satpam mengizinkan. Itu pun atas perintah dari Papa Raka. Raka berlutut di hadapan kedua orang tuanya. Ia menangis. Maafkan Raka, Pak, Ma. Bahunya bergetar hebat. Tak bisa menyembunyikan air matanya lagi. Kami malu punya anak pengkhianat. Tia itu seperti anak kami sendiri. Kamu hancurkan keluargamu sendiri. Demi perempuan yang dengan sukarela menyerahkan harga dirinya untuk laki-laki yang masih menjadi suami orang. Ucap Ibu Raka dengan tegas. Dia sangat marah besar ke anaknya. Raka menyesal, Mah. Raka menyesal. Raka menjawab dengan suara yang masih bergetar hebat. Air matanya sampai jatuh ke lantai. Pergi dari sini. Kami tidak mau melihat wajahmu lagi. Ucap Papa Raka dengan tegas. Dan tak lama kemudian satpam datang. Satpam itu segera menyeret Raka untuk keluar dari rumah orang tuanya sendiri. Dia bak pengemis yang tak pantas ada di rumah ini. Satpam itu terus menyeret tubuh Raka hingga keluar pagar, menutupnya lalu menguncinya. Raka masih berusaha untuk masuk, namun usahanya itu hanya sia-sia. Ia pulang ke rumah, mendapati istrinya Mira sedang duduk di sofa sambil memainkan kuku-kuku cantiknya. Aku minta uang dong, katanya. Bukan menyambut suaminya yang baru pulang dalam keadaan sedih dan hancur. Mira malah meminta uang, menodong, seolah seperti perampok. Kamu bisa ngerti keadaanku gak sih? Bentak Raka. Ia kehabisan kesabaran menghadapi Mira. Kenapa kamu bentak aku? Bukankah kamu berjanji ingin bahagiakan aku? Tapi apa sekarang aku minta uang tidak kamu kasih? Malah kamu kasih bentakan. Mira menantang. Ia berdiri, berkaca pinggang, mata melontot. Bahkan telunjuknya tak segan menunjuk wajah suaminya. Raka yang emosi hanya bisa menghela nafas panjang supaya emosinya sedikit meredah. Ia memejamkan mata dalam waktu yang lama. Namun hal itu tak membuat Mira mengerti. Cepat, kasih aku uang. Teriaknya lagi. Hingga membuat Raka kehilangan kendali. Dia melayangkan tamparan keras ke pipi Mira hingga membuat wanita itu tersungkur ke lantai. Kurang ajar kamu, Mas. Kenapa kamu pukul aku? Kata Mira tak terima. Ia langsung mengambil tasnya dan keluar dari rumah Raka. Tak tahu Mira mau pergi kemana. Namun sore harinya malah datang beberapa orang polisi ke rumah Raka. Selamat sore, Pak. Kami mendapatkan laporan dari Ibu Mira kalau Anda melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini surat penangkapannya. Mari ikut kami ke kantor polisi. Ucap polisi dengan tegas. Raka tak berkutik. Dia juga tak menampik bahwa pernah memukul Mira. Jadi kepergian Mira siang tadi adalah ke kantor polisi untuk melaporkan dirinya. Raka pasrah.
Di kantor polisi, tentu saja ada Mira di sana. Saya mau dia di penjara, Pak, ucap Mira. Ia menatap tajam ke arah Raka. Raka pasrah, sama sekali tidak melakukan pembelaan atau apapun itu. Sidang kasusnya dalam kekerasan rumah tangga terus berjalan. Hakim memutuskan Raka dipenjara selama 3 tahun. Ya jauh lebih ringan daripada tuntutan Mira. Raka sama sekali tidak melakukan pembelaan. Dia pasrah, mengikuti alurnya. Saat ini, perusahaannya benar-benar sudah gulung tikar. Bangkrut total. Apalagi sekarang dia di penjara. Tak ada lagi yang bisa mengurus. Orang tuanya sama sekali tidak peduli. Bahkan tahu anaknya di penjara juga tidak mau menjenguk. Selama di penjara, Raka memilih memperbaiki diri. Dia banyak beribadah, yang selama ini dia tinggalkan. Akta cerainya dengan Mira juga sudah terbit. Ia memandangi akta cerai itu sambil tersenyum. Mungkin semua lebih baik begini, gumamnya. Setelah 5 bulan Raka di penjara, ada beberapa orang yang datang menjenguknya. Bukan orang tuanya atau saudaranya, tetapi Tia dan kedua anak mereka. Tia yang baru tahu langsung datang ke penjara untuk menjenguk mantan suaminya. Mau bagaimanapun, Raka adalah ayah dari anak-anaknya. Ayah yang sabar ya, ucap Raya. Raka mengangguk, tersenyum, kemudian memeluk putrinya dengan erat. Ayah yang kuat ya? Kini, putra keduanya yang bicara. Iya Raja, ayah kuat. Ayah bahagia kok di sini. Maafkan ayah ya. Ayah malah buat kalian malu. Ucap Raka merasa bersalah. Air matanya sudah mengalir di sudut matanya. Sudahlah mas, mungkin semua sudah takdir. Kita harus bisa menjalani semuanya dengan ikhlas. Kita terima dan perbaiki. Ucap Tia. Raka mengangguk. Ia benar-benar malu dengan Tia. Sekarang Tia tampak berbeda. Dia lebih cantik daripada dulu. Penampilannya sangat modis. Anak-anaknya juga semakin terawat. Meskipun Tia sekarang single mom, harus bisa mengurus semuanya sendiri. Walaupun dulu mereka tak pernah kekurangan. Tapi semuanya benar-benar tampak beda. Jam besuk habis. Tia dan anak-anaknya berpamitan pulang. Raka hanya bisa melepas mereka dan sambil mendoakan semoga anak-anaknya bahagia. Sebelum Tia benar-benar pergi, satu kata yang Raka ucapkan. Maaf, katanya sambil menatap Tia dalam. Tia mengangguk sambil tersenyum tipis. Lalu ia berbalik, menyusul anak-anaknya. Raka duduk di lantai penjara yang dingin. Aku kehilangan istri yang tulus demi cinta palsu. Sekarang aku bukan siapa-siapa dan tak ada yang peduli. Demikian ya ceritanya Bunda, semoga bisa diambil hikmahnya. Dan disitulah karma bekerja. Tak keras, hanya tepat. Ya, karma tak akan pernah salah sasaran. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.